Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sam Singo, tentunya masih dalam channel Singo di Sobat. Bagaimana kabar kawan dan kawanku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kereng suatu apapun, dan tentunya dimurahkan rezekinya dan dilancarkan usahanya. Amin. Oke, dalam video kali ini channel Singo Deso mau berbagi info, membagikan info yang sangat baik banget, yang sangat ditunggu-tunggu banget oleh kawan-kawanku semuanya, yang terutama di Indonesia yang mau proses kerja ke Korea, yang sudah tinggal menunggu berangkat atau dan lain sebagainya, yang berjuang sangat kuat tenaga untuk bisa berangkat ke Korea. Bahwa di videonya saya yang sebelumnya, pemerintah Korea memberikan jatah untuk Indonesia sekitar 2.139 orang untuk bekerja di Korea ya. Dan ternyata yang ditunggu-tunggu ini adalah berita yang sebenarnya dari kemarin saya sanksi berita ini benar atau tidak, tapi ternyata banyak banget kawan-kawan yang bilang ke saya bahwa ternyata berita ini adalah benar dan valid, yaitu pemerintah Korea telah membuka penempatan tenaga kerja asing melalui skema G2G ya. Itu sudah dibuka dari pemerintahan Korea. No Dong-bu mengumumkan bahwa 5 November kemarin hari Jumat itu sudah mulai membuka kembali program G2G untuk penempatan tenaga asing di Korea. Nah, ini sangat ditunggu-tunggu kawan-kawan semuanya, betul bukan? Yaitu dari beberapa negara yang sudah mengirimkan tenaga asing, tenaga kerjanya maksud saya itu ke Korea. Semoga dengan adanya kabar berita baik ini dari Korea, pemerintah Indonesia segera merespon dengan cepat. Dan tentunya apabila pemerintah Indonesia segera merespon dengan cepat, kawan-kawan bisa diproses secara cepat juga dan segera berangkat ke Korea dan bisa bekerja ke Korea sesuai dengan cita-cita kawan-kawanku semuanya. Seperti itu. Nah, dalam hal ini adalah No Dong-bunya Korea, atau kalau di Indonesia namanya apa ya? Disnaker atau Depnaker, seperti itu, kurang lebihnya seperti itu, sudah mulai menerima tenaga kerja asing lagi secara normal mulai program G2G di Korea. Tentunya dengan berbagai syarat, yang pertama adalah sudah vaksin. Nah, sudah vaksin itu vaksin yang sudah disahkan di Korea ada 6 vaksin, diantaranya adalah Johnson, Moderna, terus kemudian apa ya, lupa saya, Sinopharm, terus Pfizer, AstraZeneca, dan Sinovac, seperti itu. Nah, tentunya persyaratannya adalah sudah vaksin di negaranya masing-masing atau setelah masuk ke Korea. Ini saya bikin video di tempat ini anginnya agak kencang sedikit ya. Nah, terutama dari negara kita Indonesia masuk dalam negara yang dimaklumin tentang COVID-19-nya nggak begitu tinggi-tinggi banget oleh dianggap Korea untuk saat ini ya. Jadi meskipun belum vaksin, kita bisa masuk ke Korea dari negara Indonesia, termasuk yang beberapa negara yang bisa masuk ke Korea sebelum divaksin, jadi bisa vaksin di Korea. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya adalah harus tes PCR 72 jam sebelum naik pesawat untuk terbang ke Korea. Nah, PCR tersebut harus dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah Korea di negaranya masing-masing. Nah, sama seperti dulu ketika saya mau berangkat ke Korea tahun 2010-an sekitar itu, kita harus tes medikal di rumah sakit yang ditunjuk juga oleh pemerintah Korea di negaranya masing-masing, dan terutama kalau kita itu di Indonesia di daerahnya masing-masing, kabupatennya masing-masing, seperti itu. Sama, dan sekarang PCR-nya harus 72 jam atau sekitar berapa ya? 3 hari kalau nggak salah, itu harus sudah PCR masih berlakunya selama 72 jam sebelum naik pesawat. Nah, kemudian setelah tiba di Korea itu harus, kalau yang belum vaksin, divaksin sesuai dengan prosedur pemerintah Korea yang ditunjuk. Terus kemudian harus melakukan karantina selama 10 hari ya. Dan 10 hari itu untuk yang sudah PCR ataupun vaksin itu per kamar aturannya 2 orang. Nah,
Tapi yang belum vaksin dan vaksinnya di Korea itu per kamar 1 orang. Nah, seperti itu selanjutnya. Nah, negara Korea untuk menerima tenaga asing itu dibagi beberapa negara bagian karena negara Korea itu sangat berhati-hati banget terhadap COVID-19, penyebaran COVID-19. Nah, negara yang penyebaran COVID-nya berisiko tinggi adalah Myanmar, Filipina, Pakistan, Uzbekistan, Kirgistan. Nah, negara-negara tersebut yang mau masuk ke Korea harus menunjukkan bukti vaksin setelah 14 hari setelah vaksin, yaitu dan dengan bukti PCR dengan hasil negatif yang masih berlaku dalam 72 jam. Itu maksudnya sebelum naik pesawat untuk terbang ke Korea ya. Itu bisa mendapatkan visanya masuk Korea. Dan termasuk 11 negara yang COVID-19-nya sudah menurun, yaitu Kamboja, Vietnam, Thailand, Timur Leste, Laos, Cina, Nepal, Sri Lanka, Mongolia, Bangladesh, dan termasuk negara kita Indonesia tercinta. Harus menunjukkan dan negara-negara itu dan negara yang saya sebutkan tadi 11 negara itu harus menunjukkan sertifikat PCR dengan hasil yang negatif yang masih berlaku selama kurang lebih 72 jam atau 3 hari ya. Dan semoga dengan dibukanya kembali program G2G oleh pemerintah Korea, semoga kawan-kawan semangat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala keinginannya untuk bisa bekerja ke Korea dan tentunya dapat rezeki yang halal barokah dan bisa untuk buat modal di negara Indonesia tentunya. Oke, demikian kawan-kawan Singodeso, saya mengambil gambar ini di gudang tempat pabrik saya bekerja. Ya seperti inilah tempatnya. Jadi apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di dalam video saya ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. It's you, yeah, boy, the one to show me now and forever.